Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo semuanya, kembali lagi di channel kita, Merdeka TV. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bahaya pergaulan bebas di kalangan remaja. Nah, saat ini kita sudah kedatangan salah satu tamu spesial. Halo Pak, apa kabar? Ya, baik. Boleh perkenalan Pak? Baik, perkenalkan nama saya Tri Ardianto. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Seputi Surabaya. Kemudian saya mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Hari ini saya memenuhi undangan kelas 12 DKP 1, yaitu wawancara terkait dengan apa tadi? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Cukup? Cukup. Baik, makasih Pak. Nah, sekarang kita mau nanya tim Pak. Menurut Bapak, apa sih dampak negatif pergaulan bebas di kalangan remaja, Pak? Baik, dampak negatif dari pergaulan bebas, yang jelas yang pertama adalah salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba dan alkohol, mungkin yang saat ini sedang viral ya, sedang membumi, dan itu sangat ini sekali di kalangan remaja, tentunya yang terlibat dalam pergaulan bebas tersebut. Kemudian ada lagi dampaknya juga penyakit menular HIV dan kehamilan yang tidak diinginkan karena pergaulan bebas itu sendiri. Mungkin itu. Terus tindakan untuk menanggapi pergaulan bebas itu apa Pak? Tindakan dalam menanggulangi pergaulan bebas lebih tepatnya adalah diberikan pendidikan seksual yang tepat terkait dengan pergaulan bebas tersebut, kemudian bisa juga dengan pengawasan dan pendampingan dari keluarga. Artinya mungkin selama ini terjadinya pergaulan bebas ini karena kurangnya pendampingan, kurangnya pantauan dari keluarga ataupun orang tua. Dan kemudian pemberdayaan remaja dengan kegiatan positif. Jadi misalnya kegiatan-kegiatan positif itu selalu dihadirkan, selalu diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi remaja, untuk menanggulangi pergaulan bebas itu sendiri. Itu mungkin. Nah, kalau udah terlanjur kebablasan nih Pak, terus apa yang harus dilakukan tuh Pak? Kalau sudah terlanjur kebablasan, jadi segala sesuatunya sebenarnya tidak ada kata terlanjur. Selagi kita mau memberhentikan apa yang menjadi hal buruk yang kita lakukan itu. Artinya ketika kita melakukan kesalahan, kemudian kita mengingat bahwa itu salah, maka konsekuensinya adalah jangan mengulangi lagi kesalahan kita itu. Artinya kalau kita bahas bagaimana nih kalau sudah terlanjur, jadi tidak ada kata terlanjur selagi kita mau berhenti itu. Ya, berusaha menjadi yang lebih baik ya Pak ya? Ya, berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Nah, terakhir nih Pak, motivasi dari Bapak untuk remaja-remaja ini yang belum terkena pergaulan bebas? Jadi motivasi untuk para pemuda, pemudi, para remaja yang belum terlibat dalam pergaulan bebas. Yang pertama adalah pergaulan bebas itu tentu tidak baik, merusak bangsa, merusak akhlak, dan merusak semuanya. Dengan pergaulan bebas yang dilakukan, saya yakin pelakunya itu pun sebenarnya rugi dengan apa yang dia lakukan. Namun terkadang kembali ke yang Adel sampaikan tadi, sudah terlanjur tapi tidak mau berhenti. Nah, oleh sebab itu motivasi untuk para pemuda dan pemudi, jangan melakukan kegiatan
pergaulan bebas. Apabila sudah dilakukan, ya berusaha untuk berhenti agar ke depan hidupnya lebih baik. Karena masa depan bangsa ini terletak pada pundak pemuda-pemudi yang ada di bangsa Indonesia ini. Kalau pemuda-pemudinya sudah rusak, bagaimana ke depan bangsa kita ini? Kalau pemuda-pemudinya sudah bobrok, bagaimana ke depan bangsa kita ini? Jadi hal-hal yang sekiranya merusak kehidupan pemuda-pemudi kita, ya tentu harus segera dihentikan. Bagaimana cara menghentikan? Ya dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sudah mempunyai kemauan untuk berhenti, saya yakin bisa berhenti. Tapi kalau dalam hati kita, dalam diri kita itu tidak punya keinginan untuk berhenti, ya saya yakin itu susah. Oleh sebab itu, kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia ini yang tentunya harapan bangsa ini terletak pada kita semua, pada pemuda-pemudi Indonesia ini, maka bagaimana pergaulan bebas ini harus benar-benar kita jauhi. Itu. Jadi pergaulan bebas ini berbahaya banget ya Pak ya? Sangat berbahaya. Kalau kita bahas berbahaya dan tidaknya, saya yakin sangat berbahaya. Dengan pergaulan bebas itu, ya sudah kosakatanya sudah jelas. Iya. Bebas, artinya Tanpa bebas batas. ini berarti sudah tidak ada batasan. Ketika kita bicara tidak ada batasan, berarti ya ini sudah tidak ada batasnya lagi. Ya sudah terlanjur bebas. Nah, kalau kita bicara bahayanya, tentu sangat bahaya. Bagaimana dengan kebebasan yang pemuda-pemudi saat ini lakukan, kebebasannya mungkin sangat sudah di luar nalar kesadaran kita. Nah, ini yang berbahaya menurut saya. Gitu. Apalagi narkoba, kemudian seks bebas dan lain sebagainya, minum-minuman alkohol. Nah, ini sangat berbahaya. Ketika kita sudah misalnya merasakan minuman alkohol ini, pasti dia kecanduan. Ketika sudah kecanduan, dosisnya ini pasti naik dari sedikit-sedikit terus banyak. Ketika sudah banyak, mabuk, larinya kemana? Itu tadi pergaulan bebas itu tadi. Kemudian seks bebas dan lain sebagainya. Nah, ini sangat bahaya. Itu. Bahaya banget ya. Ternyata pergaulan bebas itu berbahaya banget guys. Jadi untuk kalian yang belum terlanjur masuk ke pergaulan bebas, jangan coba-coba deh. Bahaya banget. Bahaya banget ya Pak. Kalau di lingkungan pendidikan Pak nih Pak, kayak di sekolahan ini, itu apa aja dampaknya Pak? Baik, tentu dampak dari pergaulan bebas di lingkungan pendidikan ini sangat berpengaruh sekali tentunya kepada peserta didik apabila peserta didik ini melakukan kegiatan pergaulan bebas. Salah satunya adalah penurunan prestasi akademik dan pasti itu terjadi apabila peserta didik tersebut melakukan kegiatan pergaulan bebas itu sendiri. Karena otomatis dari pergaulan bebas itu misalnya nih contohnya sering keluar malam, kemudian pulangnya saja sudah larut malam, besok sekolah pasti ngantuk di sekolahan, otomatis peserta didik tersebut sudah tidak ada konsentrasi lagi dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dari situ sudah barang tentu prestasinya akan menurun, walaupun misalnya nih anak ini memang dulunya pandai, dulunya cerdas, dulunya di kelas pinter gitu. Tapi dengan pergaulan bebas ini pasti prestasi yang sudah dia peroleh selama itu pasti akan menurun. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya dan Pak Ardi sampaikan. Semoga dari pembahasan saya dengan Pak Ardi ada yang dapat kalian ambil. Saya Delvia Rani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.